solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Cindy. Kita akan belajar tematik bahasa Indonesia yang berjudul bencana alam. Nah, sebelum kita belajar, yuk siapkan dulu buku modul tematik dan alat tulisnya. Oke, sudah disiapkan semua? Alhamdulillah sudah ya. Sekarang kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, sudah disiapkan buku modul tematiknya? Sekarang buka halaman 76. Kita akan belajar tentang bencana alam. Sudah dibuka? Yuk kita baca bersama-sama. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu semua merupakan ujian dari Allah, supaya kita semakin bersyukur dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun juga sembarangan. Nah, akibatnya terjadilah tanah longsor. Untuk anak-anak lebih jelasnya, apa saja macam bencana alam yang disebabkan oleh manusia dan disebabkan oleh alam, kita simak video berikut ini ya. Simak bersama-sama. Oke, tetap semangat. Bencana alam adalah suatu kejadian perubahan alam yang mengakibatkan kerusakan alam yang terjadi secara tiba-tiba ataupun didahului tanda-tanda tertentu. Bencana alam ini dapat mengakibatkan dampak yang besar bagi manusia. Faktor penyebab bencana alam ini ada dua, yaitu berasal dari alam dan ada juga dari perbuatan manusia. Yuk kita simak dulu bencana alam yang terjadi karena faktor dari alam. Ada apa saja contohnya? Yang pertama, ada gempa bumi. Gempa bumi disebabkan karena pergeseran lempeng yang ada di dalam bumi. Gempa bumi ini jika terjadi maka bisa menyebabkan bangunan-bangunan itu menjadi roboh. Yang kedua yaitu gunung meletus. Gunung meletus ini dialami oleh gunung yang berapi. Peristiwa ini terjadi karena keluarnya endapan magma dari perut bumi. Selanjutnya yang ketiga yaitu angin puting beliung. Angin puting beliung yaitu angin besar yang bergerak memutar dengan kecepatan yang tinggi. Yang keempat yaitu tsunami. Tsunami itu air laut yang naik ke daratan dengan gelombang yang sangat tinggi. Nah, anak-anak, itu tadi contoh bencana alam karena faktor dari alam. Sekarang kita simak ya bencana alam yang terjadi akibat dari perbuatan manusia. Ada apa saja contohnya? Nah, yang pertama yaitu banjir. Banjir ini disebabkan oleh air hujan yang turun terus-menerus dan tersumbatnya saluran air karena sampah, sehingga air tumpah ke jalan. Selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini disebabkan karena manusia selalu menebang pohon secara sembarangan, sehingga tidak ada lagi yang kuat menahan tanah. Itulah yang menyebabkan tanah menjadi longsor. Nah, anak-anak, itu tadi contoh bencana alam yang disebabkan karena perbuatan manusia. Kira-kira perbuatan apa ya yang bisa menyebabkan bencana itu? 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Menebang pohon secara liar. Yang ketiga, membuka lahan besar-besaran untuk pemukiman penduduk. Itu tadi perbuatan yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Nah, kemudian, bagaimana seharusnya kita bersikap?
yaitu yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua membersihkan saluran air, yang ketiga tidak menebang pohon sembarangan, yang keempat menanam pohon. Nah, anak-anak, dengan sikap tersebut, semoga kita bisa terhindar dari bencana alam. Selain itu, kita juga senantiasa dapat menjaga alam sekitar kita dengan baik. Anak-anak sudah menyimak kan video tentang macam-macam bencana alam tadi? Itu tadi contoh bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Sekarang coba buka buku modul halaman 77. Kita baca bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor telah terjadi di Desa Sukamakmur. Bencana tersebut terjadi pada hari Selasa 24 November 2019. Desa Makmur terletak di lereng pegunungan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa air hujan. Hal tersebut karena banyak pohon yang ditebang sehingga tidak ada yang membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Ketika tanah longsor, puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Akibatnya, rumah warga menjadi rusak. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca cerita tersebut, sekarang kita kerjakan halaman 78 ya. Nah, di situ ada 5 pertanyaan. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan tersebut jika sudah membaca bacaan yang ada di halaman 77 tadi. Nah, semoga anak-anak bisa mengerjakan semuanya ya, insya Allah mudah. Kemudian anak-anak juga mengerjakan halaman 86. Anak-anak melengkapi kalimat dengan memilih kata yang ada di dalam kotak. Nah, alhamdulillah anak-anak, itu tadi materi pelajaran hari ini tentang bencana alam. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.